الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. Walam yukallifhum, dan tidak membebani akan mereka para hamba Allahu oleh Allah Ta'ala illa kecuali ma sesuatu yutiqun yang mampu oleh mereka. Wala yutayyaquna, dan tidak dibebani akan mereka illa ma kallafahum, kecuali sesuatu kallafa yang membebankan oleh Allahum akan mereka al-ibad. Wa huwa, dan bermula dia makna di atas tadi, alam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun wa la yutayyaquna illa ma kallafahum. Tafsiru, itu tafsir la hawla wa la quwwata illa billah. Tafsir kalimat hawqalah, yaitu la hawla wa la quwwata illa billah. Naqulu, berkata oleh kita, la hilata, tidak ada hilah, tidak ada upaya memalingkan, li ahadin, bagi seorang pun, wala harakata, dan tidak ada gerak, li ahadin, bagi seorang pun, wala tahawula, dan tidak ada upaya berpaling, li ahadin, bagi seorang pun, an ma'siyatillahi, dari maksiat kepada Allah, illa bima'unatillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, li ahadin, bagi seorang pun, ala iqamati ta'atillahi, di atas mendirikan ketaatan kepada Allah, wassabati 'alaiha, dan menetap di atasnya ta'ah, illa bitaufiqillahi, kecuali dengan taufik Allah. Nah, itu makna apa? Kalimat hawqalah, sebagaimana makna tersebut datang dari Rasulullah sendiri. Oleh Rasulullah ditafsirkan atau difahamkan terhadap kita dengan penafsiran tersebut. Nah, catatan Imam Tahawi ini mengandung beberapa pelajaran penting menyangkut akidah. Yang pertama, bahwa taklif syar'i, pembebanan ajaran-ajaran agama ini dari Allah dan Rasulnya, adalah sesuai dengan kemampuan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di sini dicatatkan oleh Imam At-Tahawi, wa lam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun wa la yutayyaquna illa ma kallafahum. Taklif, pembebanan dalam ajaran agama ini sesuai apa? Sesuai kemampuan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait tafsir hawqalah. Kalimat hawqalah yaitu kalimat apa? La hawla
wala quwwata illa billah. Yang dalam beberapa riwayat hadis ini kalimat adalah pohon daripada pohon-pohon surga. Orang yang banyak membaca kalimat ini, maka tanaman pohonnya di surganya nanti lebih banyak. Demikian dalam hadis diriwayatkan ketika Rasulullah mengatakan atau berkata kepada salah seorang sahabatnya, yaitu al-Imam as-Sahabi Abu Musa al-Ash'ari. Kalimat hauqalah ini diwariskan kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang kemudian di generasi sekitar generasi ke-6 dari beliau datanglah al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, keturunan beliau. Imam Abul Hasan ini Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dari keturunan ke atasnya di al-Imam Abul Hasan, al-Imam sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, di masa Imam Abul Hasan al-Ash'ari ini, generasi ke bawahnya itu, beberapa generasi, di mana beliau adalah Imam Ahlus Sunnah, beliaulah yang menyebarkan, mengukuhkan, memformulasikan akidah Ahlus Sunnah, yang itu diantaranya adalah intisari daripada kalimah hauqalah ini. Nah, kalimat hauqalah atau la haula wala quwwata illa billah ini di dalamnya mengandung bantahan terhadap kelompok Qadariyah dan Jabriyah sekaligus. Ahlus Sunnah pertengahan antara dua pemahaman rusak tersebut. Kelompok Qadariyah, nah kemarin sudah kita bahas, yang juga dikenal dengan apa? Mu'tazilah, berkeyakinan rusak, mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, sehingga perbuatan manusia ini, kata mereka, bukan ciptaan Allah, tetapi apa? Kata mereka, ciptaan manusia itu sendiri, masing-masing mereka. Na'udzubillah. Nah, terbantahkan dengan kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah. Lalu kalimat ini juga di dalamnya mengandung bantahan terhadap apa? Kelompok Jabriyah. Kelompok sesat mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kasab. Tidak punya kasab. Menafikan ikhtiar, menafikan kasab. Dalam keyakinan rusak kelompok Jabriyah ini, manusia itu seperti kapas ditiup angin, terombang-ambing ke sana kemari. Mereka tidak punya kasab, dipaksa mereka itu. Majbur itu artinya dipaksa. Sehingga kelompok ini dikenal dengan kelompok Jabriyah. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan antara keduanya. Kalimat hauqalah itu di dalamnya tergandung isyarat bantahan terhadap Qadariyah dan bantahan terhadap Jabriyah sekaligus. Nah, yang menyebarkannya, yang membukukannya, menyebarkannya, kemudian mengajarkannya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yaitu keturunan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, dalam hadis diriwayatkan Rasulullah berkatalah kepada Abu Musa, ala adulluka ala gharasin min gharasil jannah, mau tidak engkau aku tunjukkan kepada tanaman surga, fa inna turbaha wasi'ah, karena lapangan atau tanah atau lapangan surga itu sangat luas. Lalu kata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah,
Lalu kata Rasulullah, perbanyaklah oleh engkau untuk membaca apa? Membaca la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Ini diantara sekian bukti dan dalil terkait kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Salah satunya ini, bahwa kalimat hauqalah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabatnya itu Abu Musa al-Asy'ari, kemudian diungkap kandungan di dalamnya oleh Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan al-Asy'ari yang merupakan keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, makanya Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, puluhan jilid kitab besar, beliau mengatakan ketika kalimat hauqalah ini diwariskan kepada Abu Musa al-Asy'ari, kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kemudian turun sampai kepada Abul Hasan al-Asy'ari dan diungkap kandungan di dalamnya, yang di dalam kalimat hauqalah tersebut terdapat isyarat bantahan terhadap kelompok Qadariyah dan Jabriyah sekaligus. Ini menunjukkan kebenaran akidah yang diusung, dibukukan dan disebarkan serta diyakini olehnya, yang kemudian dikenal dengan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Dan para pengikutnya kaum Asy'ariyah atau Asy'ariyah adalah mereka semua di atas keyakinan yang hak. Nah, demikian dinyatakan oleh siapa? Al-Imam Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki, yaitu Al-Imam, nama aslinya Abdul Wahhab bin Ali As-Subki, imam terkemuka, Imam Tajuddin As-Subki, imam besar. Nah, kemudian kalimat hauqalah ini kandungan maknanya la haula wala quwwata illa billah, la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatillah, wala quwwata ala ta'atillahi illa bitaufiqillah. Itu maknanya, sebagaimana datang tafsiran tersebut dari Rasulullah sendiri, sebagaimana pula yang diungkap oleh Al-Imam At-Tahawi dalam risalah Tahawiyah ini. La haula an ma'siyatillah, tidak ada upaya untuk menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah illa bi'ismatillah, kecuali dengan pemeliharaan dari Allah. Jadi seseorang itu terhindar dari maksiat bukan semata-mata oleh kerjaan sendiri, tapi karena dilindungi, dihindarkan oleh Allah dari maksiat tersebut. Nah, ini kan isinya apa? Bantahan terhadap apa? Orang Qadariyah, sekaligus bantahan kepada orang Jabriyah, karena di dalamnya terdapat isyarat bahwa manusia punya kasab, tetapi hakikat pekerjaan manusia itu diciptakan oleh Allah. Begitu. Lalu yang kedua, wala quwwata ala ta'atillah illa bitaufiqillah, dan tidak ada kekuatan di atas melakukan ketaatan kepada Allah, kesalehan-kesalehan, illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik Allah. Orang misalkan menjadi saleh, rajin ibadah, hakikatnya dia menjadi demikian itu karena apa? Taufik Allah. Allah memberikan taufiknya kepadanya, kepada orang tersebut. Apa itu taufik?
Taufiq khalqul qudrati 'ala ta'ah. Khalqul qudrati 'ala ta'ah. Disebut at-taufiq huwa khalqul qudrati 'ala ta'ah, penciptaan kemampuan di atas ketaatan. Penciptaan kemampuan melakukan ketaatan, kesalehan, kebaikan. Khalq, penciptaan. Nah, kalau sudah disebut penciptaan berarti khusus, hanya dari Allah. Nah, karena itu maka taufik hanya diberikan oleh Allah. Nah, itu mana taufik? Apa? Khalqul qudrati 'ala ta'ah. Nah, jadi seseorang itu dia mampu melaksanakan ketaatan, kesalehan. Hakikatnya karena mendapat apa? Taufik dari Allah. Bukan semata-mata kerjaan dia sendiri, apalagi diciptakan olehnya, tidak. Tetapi taufik itu diberikan oleh Allah. Begitu. Khalqul qudrati 'ala ta'ah. Nah, jadi dalam kalimat hauqalah ini terdapat kandungan intisari tauhid yang sangat berharga, seperti yang diungkapkan, dijelaskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian manfaat dari kalimat hauqalah ini sangat besar. Di antaranya tadi sebutkan dalam hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari sendiri bahwa ia itu apa? Tumbuh-tumbuhan surga. Nah, gitu. Pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan surga. Makin banyak dibaca, makin banyak punya tumbuhan di surga. Tumbuhan surga itu indah. Nah, termasuk daripada manfaat kalimat hauqalah ini sebutkan dalam beberapa riwayat, tanfa'u li 90 da'an, bermanfaat bagi setidaknya 90 macam penyakit. Lalu kata Rasulullah, aqalluha alham, minimalnya atau paling sedikitnya yaitu penyakit alham. Alham itu kurang lebih makna harfiahnya apa? Gelisah, tidak tenang pada hatinya, gelisah begitu. Dan itu sebenarnya parah juga, bukan sepele. Orang kalau punya penyakit al-humum, alham atau al-humum, itu kalau sampai parah-parahnya orang bisa bunuh diri. Itu bisa gantung diri dia. Nah, tentu juga ini kalimat hauqalah bermanfaat bagi penyakit-penyakit yang lain, fisik, non fisik, penyakit apapun. Nah, memperbanyak membacanya itu apa? Menyembuhkan, bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lanjut. Qala al-Imam At-Tahawi wa kullu shay'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Wa kullu shay'in, dan setiap sesuatu, yajri, berjalan, oleh kullu syai' bimasyiatillahi, dengan kehendak Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, artinya diketahui olehnya tanpa ada suatu apapun yang tersembunyi darinya. Wa qada'ihi, dan dengan penciptaannya Allah, artinya diciptakan olehnya. Wa qadarihi, dan dengan ketentuannya Allah.
Nah, disebutkan di sini kullu syai. Jadi mutlak apapun kejadian pada alam ini, peristiwa kecil hingga peristiwa sebesar apapun, semua itu terjadi dengan apa? Bi masyiatillahi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Semuanya mutlak. Tidak ada peristiwa apapun atau bahkan sekecil apapun yang itu terjadi di luar kehendak Allah atau di luar ilmunya Allah, dikatakan tidak diketahui olehnya, tidak ada. Atau dikatakan bukan dengan ciptaannya, bukan dengan ketentuannya, tidak ada. Apapun, sekecil apapun. Dan siapa orang meyakini ada sesuatu yang terjadi pada alam ini di luar kehendak Allah, bukan dengan ciptaannya, tidak diketahui olehnya, ini orang dihukumi kafir. Mengatakan ini peristiwa laisa bitaqdirillah, bukan dengan ketetapan dari Allah, ini orang dihukumi kafir. Atau dia mengatakan ini peristiwa tidak diketahui oleh Allah, ini orang dihukumi kafir. Atau orang mengatakan ini perkara bukan dengan ciptaan Allah, ini orang dihukumi kafir. Nah, maka wajib kita berkeyakinan segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah dan dengan ciptaannya serta diketahui olehnya. Segala peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan semua peristiwa yang akan terjadi. Syekh Ad-Dardir Al-Maliki dalam Al-Kharitul Bahiyah mengatakan wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. فقل له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء. وكل أمر dan setiap perkara bil qada'i wal qadar, dengan ciptaan Allah dan dengan ketentuan darinya. Wa kullu maqdurin, dan setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, fama anhu mafar, maka tidak ada darinya jalan untuk menghindar. Mau kabur kemana? Ada orang pengen kagak mati-mati. Kalau pengen doang mah ada, tapi kejadiannya ada nggak? Ya kagak ada. Kagak ada kejadiannya. Semuanya ditetapkan oleh Allah akan mati. Sabda Rasulullah atau firman Allah dahulu. Firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ditetapkan oleh Allah begitu. Dalam hadis sabda Nabi apa? Al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Kematian itu seperti gelas, setiap orang pasti meminumnya. Oh, gitu. Lantas ada nggak orang yang kagak mati? Ya kagak ada, pada mati semuanya. Yang paling kaya mati, yang miskin mati, raja-raja mati, orang miskin mati. Lagunya begitu ya? Hah? Apa lagi itu lagu yang gimana itu katanya itu? Tahu lagunya itu? Hah? Semuanya dengan ketetapan dari Allah, dan apa yang ditetapkan olehnya tidak ada jalan untuk menghindar darinya. Wa kullu maqdurin fama anhu mafar.
Fakunnahu musalliman kay taslama, maka jadilah engkau bagi Allah seorang yang berpasrah, berserah diri, menerima qada dan qadarnya Allah, kay taslama, supaya selamat oleh engkau. Watba' sabilan nasikin al-ulama, dan ikutilah oleh engkau akan jalan para ahli ibadah, para ulama, orang-orang soleh. Lanjut. Ghalabat masyiatuhu, mengalahkan masyiatuhu oleh masyiahnya Allah, al-masyiati, akan segala kehendak, kullaha, kullaha, seluruhnya, al-masyiat. Wa ghalaba qada'uhu, dan mengalahkan qada'uhu, ketetapannya Allah, al-hiyala, kullaha, akan segala upaya, daya upaya, kullaha, seluruhnya, seluruhnya, al-hiyal. Al-hiyal itu jangan daripada hilah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nah, ini yang dimaksud kurang lebih dari apa yang dinyatakan oleh Imam Tahawi, ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha. Kita punya masyiah tidak? Punya. Tetapi masyiah kita di bawah masyiah Allah. Kita punya kehendak, punya kehendak kita di bawah kehendak Allah. Tidak ada kehendak siapapun yang mengalahkan kehendak Allah. Nah, jadi di kalimat ini Imam Tahawi mengatakan ghalabat masyiatul masyiati kullaha, bantahan kepada Jabriyah, kelompok Jabriyah yang menafikan kasab, yang menafikan kasab. Kita punya kasab, tetapi kasab itu tidak berpengaruh dan tidak menciptakan. Hakikat akibat itu ketetapan dari Allah. Kita mengerjakan sebab-sebab, tetapi akibat itu bukan ciptaan sebab, tetapi apa? Ciptaan Allah. Paham ya? Bekerja itu namanya apa? Mengerjakan sebab. Tetapi ketetapan rezeki itu bukan semata-mata bekerja, tetapi ketetapan dari Allah. Ada orang kerjanya giat, rezekinya sedikit. Ada orang kerjanya sedikit, rezekinya banyak. Ada nggak begitu? Banyak banget. Banyak orang Indonesia banyak yang giat-giat bekerja. Tapi apa? Rezekinya oleh Allah ditetapkan sedikit. Sementara ada pejabat-pejabat kerjanya dikit, gajinya gede, korupsi dia. Lah emang korupsi rezeki? Rezeki juga, tetapi dengan cara yang haram. Rezeki itu ma yuntafa'u bihi walau kana muharrama, walaupun diraih dengan jalan yang haram, kalau itu diambil manfaatnya oleh dia, namanya rizki dia. Tetapi tentu ya dia akan kena pertanggungjawaban besar di akhirat nanti. Bukan yang halal aja, yang haram pun kalau diambil manfaatnya rizki dia itu. Iya. Maling, ambil barang orang, koruptor, ambil uang rakyat, diambil manfaatnya oleh dia tuh uang, rezeki dia, tetapi dengan jalan yang haram. Itu adalah rezeki dia, tetapi dengan jalan yang haram. Nah, kembali lagi. Jadi Imam Tahawi dalam hal ini menegaskan bahwa segala apapun
yang terjadi pada alam ini dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha, ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Begitu. Kita itu diperintah hanya mengerjakan sebab-sebab. Adapun akibatnya adalah ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah. Jangan berpangku tangan kepada sebab, karena sebab itu tidak menciptakan akibat. Usaha itu tidak menciptakan hasil. Hasil itu namanya akibat. Hasil itu hakikatnya ketetapan dari Allah. Karena itu ada kalanya usaha berhasil, ada kalanya usaha tidak berhasil. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Wa indana lil 'abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran falta'rifa. Wa indana, dan menurut kita ahlus sunnati wal jamaah, lil 'abdi, bagi seorang hamba itu kasbun, kasab, memiliki kasab. Apa kasab kemarin? Tawjihul 'abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li wa yakhluqullahu 'inda dzalik. Mengarahkan oleh seorang hamba akan tujuan atau keinginannya terhadap suatu perbuatan. Mengarahkan, tawjih. Nah, tetapi al-kasab tersebut, kasab tersebut walam yakun mu'assiran, tidak memberikan pengaruh secara hakikatnya, tidak menciptakan pengaruh, tidak menciptakan bekas, tidak menciptakan akibat. Akibat itu adalah hakikatnya ciptaan Allah, ketetapan, ketentuan darinya. Paham ini? Masya Allah, itu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.